Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas IPO lagi yaitu Blibli ya. Kodenya nanti BLI ya, PT Global Digital Niaga Tbk atau kodenya BLI. Nah, ini enak banget nih di spell BLI. Buy BLI, buy BLI. Bui BLI. Mantap sekali ya. Sell BLI. Oke, untuk periode book build-nya tanggal 17 Oktober sampai tanggal 24 Oktober ya. Untuk harganya itu adalah 400 sampai 460 ya. Ini mirip-mirip GoTo ya. Kalau buka 800 bahkan. Nah, sebelum kita masuk ke prospektusnya, kita akan intro dulu nih guys ya. Blibli ini adalah emiten jual beli ya, mirip GoTo dan Buka. Jadi bagi teman-teman nih yang sebelumnya udah ikut GoTo dan Buka, terus bisa cuan di situ, nah Mas Bro wajib nih ikut Blibli. Tapi bagi teman-teman yang di GoTo dan Buka pun boncos waktu IPO, ikut IPO, ya Mas Bro jangan menambah luka lagi. Kan seperti itu guys ya. Buka udah jadi duka katanya ya, terus GoTo udah jadi go to hell. Oke ya, kita langsung aja ke prospektusnya. Di sini Mas Bro ya, Blibli ini di-UIN oleh BCA Sekuritas dan BRI Dana Reksa. Nah, Blibli ini agak sedikit beda guys sama GoTo atau Buka. Di sini kalau Blibli itu adalah emiten e-commerce. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya akan ngasih pengumuman bahwa grup STS akan ngadain kelas swing lagi, yaitu kelas swing pendek STS dengan kode Sugiono tentunya. Di sini Mas Bro akan belajar gimana cara nyari stock pick saham swing ya. Terus ada belajar money management, belajar indikator dan banyak banget yang akan dipelajari di kelas ini. Kelas ini akan diadakan tanggal 29 Oktober 2022 hari Sabtu malam Minggu. Dan bagi teman-teman yang pengen langsung tanya-tanya aja apa sih yang didapat dari kelas, Mas Bro bisa lihat videonya di atas atau kontak saya aja langsung di deskripsi. Nanti Mas Bro akan dapat sinyal seperti ini. Misalnya Sugiono nih ada sinyal bumi seperti itu. Dan Mas Bro akan masuk ke grup Telegram Swing STS tentunya ya. Oke ya, langsung tanya-tanya saya aja, kontak di deskripsi atau lihat video di atas. Dan kita lanjut ke emiten e-commerce ya. Yang porsi kepemilikannya itu dikuasai oleh grup Jarum itu hampir 100%. Jadi istilahnya dimiliki oleh satu orang. Beda sama GoTo dan Buka. Kalau GoTo dan Buka itu investornya tuh banyak banget ya. Beragam dan jumlahnya banyak. Tapi kalau Blibli ini lebih ke private company ya daripada istilahnya kayak dibanding dengan GoTo dan Buka yang dia itu kayak open gitu ya. Semua orang bisa invest di situ. Seperti itu guys, itu bedanya. Nah sebelum kita lanjut aja ke prospektusnya, kita akan lihat track record dari UE-nya. Yang pertama adalah BCA guys. Nah BCA Sekuritas itu terakhir dia nge-PO-in MASB ya. Kita lihat MASB. Oh ya mungkin di Wantek ini enggak update ya. Kalau ada yang lain ya Mas Bro bisa dicek sendiri aja. Nah kita lihat di sini untuk MASB ya, ini ARA 2 kali guys. ARA 2 kali ya di waktu IPO di tahun 2021. Terus selanjutnya adalah EDG. Oh ya, BCA ini jarang banget ngepoin emiten ya, kayaknya jarang banget. Untuk belakangan ini kita lihat EDG itu arahnya mantap guys. 1 2 3 4 5 arah berjilid-jilid ya untuk si EDG. Terus kita lihat yang selanjutnya adalah FAPA. Kita lihat FAPA. Oh ya, gini guys ya, sebelumnya saya akan kasih tahu ya, Blibli ini adalah grup Jarum dan BCA juga grup Jarum. Jadi ya wajar lah kalau BCA ini nge-PO-in BLI ya, karena dia itu terafiliasi ya. Jadi satu grup, punya Pak Hartono semua. Jadi ya temennya sendiri lah, nge-PO-in temennya sendiri, bahasa seperti itu. Nah kita lihat untuk FAPA juga ARA 3 kali. Sebenarnya bagus sih BCA kalau dia nge-PO-in. Yang terakhir itu adalah Indo. Kita lihat Indo, udah lama banget nih guys Indo guys. Indo ini kita lihat juga ARA 2 kali. ARA 2 kali untuk Indo. Jadi tetap kalau BCA itu nge-PO-in biasanya dia sendiri dan ARA gitu. Nah, apakah nanti beli ARA? Ya mungkin aja karena dia nge-PO-in temennya sendiri guys ya. Wah, teman saya sendiri yang IPO masa gitu. Oke, kita lihat yang selanjutnya adalah BRI YOD. BRI Dana Reksa Sekuritas. Salah aku guys. BRI. Nah, yang pertama itu adalah saham dari
Nah ini guys, WMPP ya, ini rame-rame guys, rame-rame ini diguyur ya WMPP. Terus kita lihat MTEL ya, WMPP rame-rame soalnya guys. Diguyur diguyur. Terus MTEL ini berat ya, diguyur juga sih MTEL karena dia berat. Kalau OD jelek guys, RUNS keren guys. RUNS ini akselerasi dan arahnya berjilid-jilid ya. Terus kalau kita lihat WMUU di sini juga diguyur ya. Tapi arah 3 kali. Jadi kalau BRI Dana Reksa Sekuritas atau OD ya, BRI Dana Reksa ini ya itu agak kurang oke kalau nge-PO ini, suka ngeguyur ya. Oke ya is oke lah, karena saya yakin juga BCA-nya yang memegang kendali ya, karena dia grupnya sendiri yang IPO seperti itu guys. Nah kita akan langsung aja melihat prospektus lebih dalam, gimana kira-kira kinerjanya. Sebenarnya gini guys, kita lihat nomor 15 dulu guys. Nah nanti dulu deh ngomongnya kalau udah sampai aja deh. Nah kita lihat di sini, ini adalah struktur pemegang sahamnya guys, yaitu PT Global Investama Andalan. Ini adalah perusahaan milik Jarum Group ya, punya Pak Hartono guys. Ini Pak Hartono ya, Budi Hartono, Michael Hartono. Nah itu dia nih guys. Ini dia memiliki 98%. Itu ya saya bilang tadi bahwa Blibli ini beda sama Buka dan Goto. Kalau Buka dan Goto itu investornya itu berjibun banyak gitu ya, dan persentasenya itu kecil-kecil gitu ya, Buka dan Goto waktu itu. Tapi kalau ini beda Blibli. Jadi Blibli dikuasai langsung oleh Bapak Budi Hartono bersaudara, dan di sini persentasenya itu gede. Artinya apa? Artinya semua modal atau semua uang yang dibakar di Blibli ya, semua yang buat periklanan lah, namanya juga perusahaan bakar duit gitu ya. Itu semuanya duit punya Pak Hartono bersaudara atau punya Jarum Group. Hebat ya. Jadi namanya orang terkaya di Indonesia, gila, bakar duit bakar aja. Tapi kalau Goto dan Buka dia nyari investor buat bakar duit gitu ya. Itulah bedanya guys. Nah mungkin perusahaannya seperti ini akan berbeda nanti sama Goto dan Buka maybe ya, seperti itu, karena ya dikuasai satu orang. Mau ngapain? Arah ya kan. Oh ini harus nyampe ke 10.000. 10.000 juga. Asal nanti BCA-nya dia kan UE kan, BBCA dia pasti dapat barang, di-keep aja jebret. Nggak usah diguyur-guyur, nanti kayak Super guys. Nah ini kan satu grup juga sama SUPR guys. Gila ya. Mungkin aja, tapi ya ini juga namanya juga mungkin aja kan, belum tentu terjadi. Nah kita lihat di sini setelah nanti ada masyarakat, nanti masyarakatnya udah 15%. Jadi Beli ini dia ngelepas sahamnya 50% ke publik. Nah selanjutnya ada ESA dan MESOP, ini untuk karyawannya. Biasanya kalau perusahaan seperti ini memang ada ya, Goto dan Buka juga ada ESA dan MESOP. Jadi untuk biar karyawannya itu lebih semangat, jadi dia dibagi sahamnya. Ya seperti itu. Nanti ada yang bayar, ada yang enggak, mungkin seperti itu guys. Biasanya sih ada yang ngasih gratis ya ke karyawan. Ada juga yang suruh bayar tapi separuh, seperti itu juga ada. Ini tergantung perusahaan lah seperti itu. Nanti setelah program MESA dan MESOP nanti masyarakatnya itu 14,5%. Nah ini porsi publiknya ternyata nggak terlalu gede guys, cuma 14%. Nah nanti tinggal ya ditahan aja yang di BCA gitu ya. Wah, naik tinggi. Mungkin aja guys. Karena kalau menurut saya guys, Beli ini manajemennya pasti jauh lebih bagus daripada Goto dan Buka. Why? Kenapa? Karena dimiliki oleh Grup Jarum. Grup Jarum itu bukan grup ecek-ecek ya. Hampir semua saham yang dimiliki Grup Jarum atau hampir semua perusahaan dimiliki Grup Jarum itu prospeknya tuh bagus ya. Ya contohnya BCA, SUPR gitu kan. Terus ada RANC seperti itu. Oke lah. Next kita lihat yang selanjutnya adalah saham yang ditawarkan nomor 15 guys. Oh 15 udah ya. Oh 15 guys. Ini di sini 15%, bla bla bla, masih bicara sendiri, dan di sini tanggal pencatatannya tanggal 7 November ya, bulan depan guys. Siapin dananya ya buat ikut ya. Bagi teman-teman yang cuan di Goto dan Buka wajib nih ikut. Tapi kalau bagi teman-teman yang sangkut ya trauma gitu ya, enggak usah masuk. Terus lock nomor 17. Nah, tipikal perusahaan seperti ini ya, ini pasti ada namanya lock kan. Lock up. Nah, di sini ya. Pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum. Berdasarkan bla bla bla, setiap pihak memperoleh dengan harga dan nilai konversi atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum saham dalam jangka waktu 6 bulan ya. Pernah bla bla bla. Sebagian atau seluruhnya perseroan dimiliki sampai dengan 8 bulan ya.
Nah ini guys, PT Andalan Invest Global Istimewa itu nggak boleh ngejual saham selama 6 bulan karena orang-orang yang dapat yang ada di nama pemegang saham tadi pasti akan dapat harga di bawah IPO ya. Jadi mereka dilarang menjual sahamnya selama 8 bulan. Sama lah kayak Goto dan Buka. Goto bentar lagi dibuka tuh, lock-up-nya udah 8 bulan. Nah, takutnya jualan kan seperti itu. Tapi kalau beli ini aman. Kenapa? Karena shareholdernya nggak kayak Goto dan Buka. Dia itu shareholdernya ya dimiliki oleh Pak Hartono. Jadi kayaknya nggak mungkin juga dia ngejual kan itu 80% masa. Tapi kalau Goto kan ngeri kan kecil-kecil seperti itu. Nah kita lihat yang selanjutnya adalah rencana penggunaan dana guys, nomor 17. Nah ini rencana penggunaan dana. Dana yang diperoleh dari penawaran umum dikurangi biaya emisi digunakan 5,5 triliun akan digunakan persen untuk membayarkan seluruh saldo hutang fasilitas perbankan. Sisanya akan digunakan untuk entes anak sebagai modal kerja. Jadi istilahnya dia dana kemungkinan ya Blibli ini dapat dana IPO itu sekitar 7,5 triliun. Dan 5,5 triliunnya digunakan untuk membayar hutang. Nanti sisanya baru 2T buat modal usaha. Seperti itu Mas Bro ya, rencana penggunaan dananya. Tapi ya bisa dibilang di sini kalau misalnya hasil IPO-nya digunakan untuk membayar hutang, guys. Nanti kita lihat di sini hutangnya 8,7 itu kelunasi, guys. 5,5T. Jadi hutangnya tinggal dikit nanti. Jadi akan setara sama Goto dan Buka nanti DR-nya mungkin. Oke, kita akan lihat yang selanjutnya. Apakah itu bagus ya buat bayar hutang? Ya Mas Bro, cerna sendirilah. Bagus nggak IPO buat bayar hutang ini. Terus selanjutnya adalah aset nomor 19. Ini yang penting, guys. Nomor 19. Di sini total aset ya. Kita lihat asetnya ya terus tumbuh, guys, ternyata. Dan kita lihat di sini dari hutangnya juga terus tumbuh ya. Hutangnya tumbuh. Nanti saat IPO dia akan dilunasi. Tinggal dikit. Terus untuk equity-nya juga terus tumbuh ya. Sebenarnya sih oke juga kalau kita lihat ekuitas dan liabilitasnya ya. Nanti DER-nya akan jadi kecil setelah IPO karena dana IPO-nya buat ngelunasin. Nah, kita lihat di sini dari profitability ya. Profit perusahaannya. Profit perusahaannya ya seperti ini, guys. Rugi terus. Ya tahun 2019 rugi 2T, ya tahun 2020 juga 2T. Tahun 2021 naik ruginya jadi 3T. Dan di sini tahun 2022 itu sampai kuartal 1, guys. Kuartal 1 rugi 1T, kuartal 2 rugi 2T. Nah, kalau kita lihat di sini, guys ya. Kalau kita lihat di sini kita setahun kan nanti di akhir tahun 2022 ya ini kan kuartal 2. Masih ada 2 kuartal lagi. Bisa aja ruginya 4T, guys. Luar biasa ya, rugi. Tapi ya wajar sih. Kalau kita bandingin Goto dan Buka juga kayak gitu. Kita baca prospektus juga rugi. Ya namanya perusahaan yang kayak gini ya bakar duit ya. Sekarang masih rugi dan akan rugi terus mungkin. Ya nggak tahu deh ke depannya. Kalau Bukalapak itu udah mulai untung itu karena dia investasi, bukan dari kinerjanya dia yang jual-jual di bukalapak.com, bukan. Dia karena investasi ya, baru untung. Nggak tahu nih. Kayaknya si Blibli ini juga mulai investasi, guys. Coba kita lihat ya di sini. Nomor 21. Nah, ini nomor 21. Nah, ini adalah anak usaha dari Blibli ya, bisa dibilang Blibli itu punya saham di perusahaan ini. Nah, saya kira guys, dia tuh ada di sini guys. Ya, boleh dibeli pustaka mau di mana ya? Ini Mas Bro ya, sebentar. Ada tiket.com di mana ya? Nah, ini adalah anak-anak usaha guys dari Blibli. Nah, ini guys ya, PT Global Ticket Network. Nah, ini tiket.com. Nah, ternyata Blibli itu adalah induk dari tiket.com. Waktu itu saya mengira bahwa yang mau IPO itu tiket. Karena tiket profit. Di sini Mas lihat di sini ya, persen rugi laba pajak terhadap total rugi sebelum pajak konsolidasi. Dia untung 29% loh profitnya beli tiket.com. Kalau misalnya yang IPO itu tiket, nah otomatis keren banget ya. Untung guys. Nah, kenapa yang di IPO Blibli ya induknya tiket? I don't know ya, nggak tahu saya. Coba kalau yang di mungkin mau double IPO bisa guys. Jadi Blibli dulu IPO sukses, baru nanti tahun depan tiket tuh IPO lagi. Jadi dapat 2 kali IPO ya di perusahaan yang sebenarnya sih jadi satu gitu ya. Seperti itu guys, mungkin seperti itu. Jadi Jarum Group pinter juga, mungkin dia IPO dulu yang rugi, nanti yang untung baru keduanya yang berikutnya tahun depan misalnya IPO juga.
Soalnya awalnya saya kira tiket yang mau IPO. Nah, ini adalah anak-anak usahanya dan lumayan banyak, guys. Dan di sini udah anak-anak usahanya udah mulai untung. Ini PT Supra Boga Lestari. Nah, ini baru diakuisisi ya oleh Blibli. Belum lama ini, guys, yaitu SBL di sini kodenya RANC. Ya, dia emiten mall ya. Supermarket seperti itu. Dia Blibli itu mengakuisisi 70%. Dan dia untung, guys, profit. Ya, profit. Tapi yang rugi paling dalam itu apa toh? Nah, sebentar. Nggak ada di sini, guys. Ya, mungkin Blibli-nya itu yang rugi paling dalam. Anak usahanya ruginya nggak terlalu dalam-dalam, cuman Blibli-nya itu mungkin ya. Karena perusahaan e-commerce gitu ya, bakar duit seperti itu, guys. Nah, kita lihat yang selanjutnya adalah nomor 24, guys. Dia mau bagi dividen katanya. Gimana mau bagi dividen ya? Apa namanya, orang dia rugi mau dibagi apa, masa yang dibagi minusnya kan gitu. 24. Nah, di sini, guys, ya. Mana sih? Alah elah. Kebijakan dividen nih, guys. Perusahaan merencanakan untuk membagikan dividen dalam bentuk tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Pesan dividen dikaitkan dengan keuntungan perseroan pada tahun bersangkutan. Dikaitkan dengan keuntungan perseroan. Nah, masih rugi gimana mau bagi? Hanya mimpi, guys, dividennya. Terus nomor 125 ini yang terakhir di sini yang kita lihat. Karena kalau beli-beli kan pasti semua orang udah pada tahu ya kegiatan usahanya kayak apa gitu. Nah, ini adalah staff-staffnya dari karyawannya totalnya ada 1624, banyak juga, guys. Walaupun perusahaan e-commerce yang semuanya online, ternyata karyawannya banyak juga. Di sini yang paling banyak itu remaja ya. Apa namanya kalau anak umur segini nih? Ya, bisa dibilang ya anak-anak muda lah seperti itu. Dia 400 terus 26 sampai 30 ya juga termasuk masih muda. Yang tua-tua itu sedikit ya. Cuman 95, di atas 40 tahun tua. Oke, ini adalah karyawannya Mas Pur, bisa baca sendiri dan kita langsung aja ke bagian sini, guys, yaitu ke bagian fundamental. Kita lihat di sini dari profitnya minus, tentu akan semuanya akan minus ya. Rugi gitu ya. Kita lihat di sini untuk PBV-nya itu adalah 5 kali. Jadi kalau misalnya beli ini IPO di 410 misalnya, itu PBV-nya langsung 5 kali. Kita bandingkan Goto dan Buka. Goto 1,6, Buka 0,8. Mahal? Ya, Mas Pur nilai sendiri ini mahal atau enggak. Terus untuk pairnya ya, pairnya minus ya, sama kayak Goto. Tapi Buka udah mulai positif karena dia investasi di BBHI dan untung. Nah, dia masuk ke sini. Terus untuk DER ya, debt to equity-nya sebenarnya Goto dan Buka ini IPO-nya juga buat bayar hutang. Jadinya istilahnya DER-nya sekarang udah kecil sih Goto dan Buka. Goto utangnya cuma 11% DER-nya. Terus untuk Buka 5%. Dan di sini beli itu sekarang DER-nya 100%. Tapi nanti setelah IPO nanti akan jauh turun, mungkin jadi 20% atau kurang. Seperti itu, guys. Tentu DER-nya nanti akan setara lah sama Goto. Terus untuk ROE-nya ya masih minus karena profitnya minus. Dan di sini kita lihat dari market cap. Market cap-nya adalah 40 triliun. Nah, ini ya waktu itu hampir setara Bukalapak. Bukalapak ya, setara Bukalapak waktu Bukalapak IPO ya. Lebih gede Bukalapak juga sih. Lebih gede Bukalapak. Ya, setara lah. Mereka sebenarnya setara seperti itu. Cuman Goto ini yang paling gede, guys. Oke, seperti ini rasio fundamentalnya. Bagi teman-teman investor yang mau masuk, tentu aja kalau melihat valuasi atau kinerja ya tentu aja nggak beli kan. Ya, kalau seperti ini gimana mau beli? Ya nggak, udah PBV-nya mahal, pairnya juga minus, ya profitnya masih minus, apa yang mau dibeli oleh investor? Tapi kalau spekulan mungkin beli, karena ini grup Jarum, grup besar, dia juga anak usahanya banyak ya. Terus pasti dekengannya kuat di dalamnya, di bawahnya, di belakangnya gitu. Pasti jauh ini dekengan si beli ini jauh lebih gede daripada Goto dan Buka. Nah, nggak mungkin 50, guys. Malu, guys, 50, guys, Pak Hartononya, guys. Nggak mungkin ya. Jadi mungkin aja dia mau naik, tapi saya kira akan sangat berat karena capsnya aja awalnya udah 41 triliun ya. Ya kecuali kalau misalnya BCA-nya nggak ngeguyur. Bisa aja, guys. Terus kalau buat trader, nah ini nanti akan jadi saham yang enak di tradingin, guys. Kayak Goto, kayak Buka gitu kan, capsnya gede gitu, enak ya. Mau masuk pakai duit berapapun bisa. Misalnya masuk punya duit 100 miliar gitu ya, bisa nih trading dibeli, ya kan? Gitu ya. Jadi enak di tradingin ya. Jadi kesimpulannya gimana? Kalau kesimpulannya saya akan ikut, guys. Kesimpulannya saya akan ikut, tapi ya mungkin porsinya nggak terlalu gede dan kalau cuan saya akan bungkus dulu. Seperti itu, guys, karena di sini juga
namanya grup Jarum ya nggak? Grup Jarum lagi BCA, keren ya. SUPR sampai ke berapa tuh harganya? Jadi oke banget ya. Kalau saya sih ikut, tapi ya tetap aja bagi teman-teman yang trauma dengan Goto dan Buka yang rugi dalam gitu ya, ya udah jangan ikut, takutnya menimbulkan luka yang sama. Seperti itu karena mereka juga ya seperti itu, gerakannya sama sih, bidang usahanya sama seperti itu. Oke, ikut aja guys, ikut aja ya. Ipo Hunter ikut, tapi cuan bungkus rugi CL ya. Jangan ditahan-tahan ya. Takutnya menimbulkan luka. Sampai ketemu di video berikutnya guys.